Hai, halo, kembali dengan saya Soekarto dari belajarbisinternet.com. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 sebab mengapa 90% pebisnis online gagal. Ini adalah hal-hal yang saya berharap saya awalnya waktu belajar internet marketing ada orang yang ngasih tahu gitu ya, supaya saya nggak buang banyak waktu dan saya bisa lebih cepat untuk berhasil. Karena seperti yang Anda ketahui, saya pernah belajar internet marketing setahun dan tidak ada hasil apapun ya. Akhirnya saya merasa nggak ada gunanya. Akhirnya saya pindah fokus ke bisnis lain. Dan waktu kedua kembali saya fokus kembali di internet marketing di bisnis online, barulah saya bisa berhasil karena saya sudah punya mindset yang berbeda ya. Jadi ini adalah hal-hal yang saya berharap saya sharingkan pada Anda supaya menghemat waktu Anda dan bisa mempercepat Anda untuk berhasil di bisnis online. Saya tidak saja cuma akan bahas mengapa 90% pebisnis online gagal, tapi saya juga akan membahas tentang bagaimana mindset 10% orang pebisnis yang sukses. Mereka punya cara berpikir yang berbeda, dan itulah yang akan Anda juga pelajari. Jadi, Anda tahu sebabnya kenapa gagal dan harusnya gimana gitu ya. 10% itu berpikir seperti apa. Oke, mari kita masuk ke yang pertama, yaitu lack of focus. Jadi, alasan pertama mengapa 90% pebisnis online gagal itu adalah mereka tidak fokus. Ini mungkin Anda sudah pernah dengar, saya yakin Anda bukan pertama kali ini dengar bahwa Anda harus fokus, Anda harus fokus. Mungkin ini bukan pertama kali, saya yakin. Tetapi inilah memang penyebab utama orang berbisnis online itu gagal karena ini. Mereka kurang fokus. Kenapa mereka bisa nggak fokus? Sebabnya adalah sindrom shiny object syndrome. Istilahnya orang bule itu seperti itu, sindrom objek bersinar gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia mungkin ungkapannya lebih tepat adalah rumput tetangga selalu lebih hijau. Ini adalah sebuah sindrom di mana Anda selalu melihat ada peluang bisnis online lagi yang lebih bagus lagi daripada yang saya kerjakan sekarang ini. Anda lihat orang itu bisa menghasilkan puluhan ribu US dollar per bulannya. Wah, saya ini hasilnya cuma 10 juta sebulan. Nggak ada gunanya, pindah lagi. Jadi, setiap kali ada sesuatu baru yang Anda lihat lebih bersinar, Anda pindah lagi. Dan itu terjadi juga pada saya. Ya, awalnya saya juga seperti itu. Saya melihat selalu, apa cara yang lebih besar lagi hasilin duitnya, ya? Cara apa lebih besar, lebih hebat lagi. Jadi, setiap kali saya baru belajar, baru jalan sebentar, ada sesuatu yang lebih bersinar, saya pindah lagi. Akhirnya setahun saya buang waktu hanya seperti itu aja, ya. Akhirnya nggak jadi apa-apa. Saya yakin banyak di antara Anda juga seperti itu. Kita ini bersama-sama sebetulnya mungkin dalam pikiran benak kita tuh kalau bisa tuh ketemu satu tombol gitu ya, tombol get rich gitu ya. Kita pinginnya cuma tekan tombol ini, kita langsung get rich quick. Wah, itu kalau kayak seperti itu asik banget gitu ya. Kita berharap ada sesuatu yang seperti itu. Dan jangan heran, sampai saat ini saya melihat banyak sekali orang masih berpikir seperti itu, ya. Mereka berharap ketemu satu tombol, pencet, langsung get rich quick. Saya pernah di beberapa kesempatan menghadiri sebuah conference di mana pembicaranya menawarkan suatu skenario suatu sistem ya, internet marketing, bisnis online kayak gitu ya. Relatif maunya pencet tombol langsung semua jadi, dan banyak orang daftar ya karena mereka pingin memang itu ada gitu ya. Padahal mindset 10% pebisnis yang sukses, pebisnis online yang sukses, mereka percaya bahwa there is no get rich quick ya. Nggak ada yang namanya get rich quick, sesuatu yang jadi kaya cepat tanpa perlu effort dan sebagainya, itu tidak ada. Mereka tahu bahwa 10% orang yang sukses itu tahu bahwa sesuatu yang berharga itu selalu butuh waktu dan proses untuk membangunnya, ya. Jadi apapun itu, ya, sesuatu yang berharga, sesuatu bisnis yang benar-benar real bisnis yang memang akan menjadi suatu bisnis yang long term, yang besar, selalu akan perlu waktu dan proses dalam membangunnya. Ya, jadi itu adalah poin pertama yang saya ingin Anda mengerti. Cara berpikir 10% orang itu adalah seperti itu. Nah, yang kedua adalah orang 10% pebisnis yang sukses itu mereka tidak memilih bisnis hanya berdasarkan jumlah uang yang bisa didapatkan atau yang dijanjikan gitu ya. Anda mendengar seseorang, dia dapat satu hari bisa dapat berapa puluh ribu US dollar ya, bayar iklan FB Ads berapa sekian ribu dolar, dapatnya berapa puluh ribu dolar gitu ya. Anda kalau memilih bisnis hanya berdasarkan iming-iming seperti itu, ya, saya rasa nanti ada satu lagi yang bersinar lebih terang, Anda akan pindah lagi. Jadi stop, ya, jangan seperti itu. Jangan memilih bisnis hanya berdasarkan jumlah uang yang
dijanjikan, ya. Yang lebih tepat adalah Anda harus mengenal diri Anda. Tidak ada bisnis yang bagus dan cocok untuk semua orang. Itu yang harus Anda sadari. Ada orang sukses di, misalkan mereka jadi affiliate ClickBank, ya, hasilin puluhan ribu US dollar. Tidak berarti semua orang kan cocok dan bisa melakukan itu, ya. Anda harus mengenal diri Anda. Oleh sebab itulah saya ada membuat video series di mana saya menjelaskan tentang 5 kepribadian pebisnis online, karena memang karakternya orang tuh beda-beda. Kecocokan mereka dalam bangun bisnis seperti apa itu tergantung mereka punya kepribadian dengan karakter dan talenta, ya. Jadi kenalilah diri Anda sehingga Anda tahu bisnis mana yang lebih cocok untuk Anda, ya. Pada saat Anda sudah menemukannya, pilih satu fokus dulu, ya. Kalau Anda punya beberapa yang Anda tertarik, pilih satu fokus dulu. Setelah berjalan, baru ekspansi. Ini adalah sebuah kekuatan fokus. Anda tahu kalau kaca pembesar, ya, kaca pembesar yang saya tunjukkan di slide ini, kaca pembesar, ini gunanya kalau di bawah terik sinar matahari, bakar kertas, bakar sesuatu cepat sekali kalau diem. Tapi kalau Anda goyang-goyangin terus, ya, nggak fokus, Anda goyang-goyangin terus kaca pembesarnya, Anda 1 jam seperti itu, kertasnya nggak terbakar loh. Ya, saya sudah pernah coba, dan itu tidak terjadi terbakarnya. Tapi begitu didiamin sebentar aja, tidak lebih dari 10 detik, kertas itu terbakar. Ya, itulah kekuatan sebuah fokus. Anda harus pilih satu fokus, setelah berjalan, Anda baru bisa pikirkan nambah ekspansi lagi. Ya, ada ungkapan orang bule yang mereka sering ngomong adalah, if you chase 2 rabbits, you will lose them both. Kalau Anda ngejar 2 kelinci, ya Anda coba aja, Anda bayangkan ya, ada 2 kelinci, Anda coba kejar dua-duanya sekaligus, Anda akan kehilangan mereka dua-duanya. Ya, jadi seperti itulah yang Anda harus ketahui. Jadi alasan pertama, lack of focus. Anda harus atasi dengan cara kenalilah diri Anda, bisnis apa yang cocok untuk Anda. Setelah itu Anda fokus satu dulu, setelah berjalan baru Anda ekspansi. Oke, sekarang kita akan masuk ke penyebab kedua, ya. Sebab kedua mengapa 90% pebisnis online gagal, yaitu kedua adalah information overload atau kebanyakan informasi. Orang-orang yang terkena penyakit ini, ya, mereka selalu merasa bahwa selalu ada hal yang saya belum tahu. Anda selalu merasa ada yang kurang nih. Oh, saya perlu belajar ini nih. Saya perlu belajar ini dulu. Saya belum ini. Bisnisnya nggak di launch, ya. Anda bilang, oh, saya harus buat websitenya se-perfect mungkin. Lalu saya harus belajar AdWords, FB Ads dulu. Saya belajar Google Analytics, gimana konversinya. Anda harus merasa harus tahu semua hal. Ya, dari satu ke satu, dari ebook satu online ke course satu persatu. Anda setelah mempelajari itu semua, apa hasilnya? Biasanya Anda akan jadi bingung, ya. Kenapa? Karena terlalu banyak yang harus Anda lakukan. Anda merasa harusnya gimana dulu ya? Apa dulu ya harus dilakukan? Akhirnya no action. Kebanyakan orang yang information overload, mereka selalu akhirnya jadi bingung dan no action. Tidak ada tindakan yang dilakukan. Dan Anda tahu, kalau orang no action, apa akibatnya? No result, nggak ada hasilnya. Ya, itulah yang terjadi pada saya 1 tahun pertama. Ya, saya belajari semua hal, banyak semua, ingin tahu semua, bingung, no action, jadi no result. Ya, begitu saya melakukan perubahan, yaitu apa? Saya melakukan perubahan cara berpikirnya. Saya melakukan information diet. Ya, nggak cuma makan loh, ya, perlu diet, ya. Information itu perlu diet. Saya menghentikan sebagian besar apa yang ingin saya pelajari, ya. Saya unsubscribe ke banyak orang-orang yang kirimin email saya menjelaskan berbagai macam hal-hal terbaru yang ada. Ya, saya stop baca forum-forum di luar negeri, forum-forum di dalam negeri yang setiap hari selalu ada sesuatu yang baru kayaknya. Ya, saya stop semua, saya diet semua, ya. Jadi saya berhentiin banyak email, unsubscribe, saya juga stop baca-baca forum terlalu banyak, ya. Dan saya lebih banyak melakukan action. Karena orang yang 10% yang sukses itu selalu tahu bahwa action selalu membawa hasil jauh lebih besar daripada inaction. Walaupun Anda action, ternyata Anda tidak tahu sesuatu, akhirnya Anda salah, akhirnya Anda gagal misalkan. Itu lebih baik daripada inaction, tanpa action. Karena paling tidak Anda jadi ngerti, oh hal ini salah nih, lain kali harus gimana, Anda jadi tahu. Tapi orang inaction, tidak ada action, mereka tidak tahu apapun. Ya, mereka tidak tahu apa yang bisa membawa hasil, mana yang tidak membawa hasil, itu nggak tahu bedanya. Ya, jadi Anda harus berpikir seperti orang 10%, yaitu action lebih penting daripada diem. Ya, jadi Anda harus
start aja ya, pelajari basic things yang perlu ya. Kalau Anda pernah ikut training dan workshop kami, workshop dari BBI atau training dari BBI, Anda akan tahu bahwa sistemnya kita selalu berusaha membuat orang tuh start ya. Tidak perlu tahu terlalu banyak hal yang terlalu kompleks, pokoknya start. SEO, belajar basic-basicnya, start ya. Just do it. Lakukan sambil jalan sambil perbaikin. Nah, itulah konsep yang saya juga ingin jelasin adalah strive for progress, not perfection. Jadi, kejarlah progres, bukan kesempurnaan. Di setiap training saya selalu menekankan hal ini. Kejarlah progres. Setiap hari ada progres sedikit, itu lebih baik daripada Anda 2-3 hari lembur 24 jam. Setelah itu nggak ngapa-ngapain 2 minggu. Itu sama sekali tidak bagus ya. Lebih baik Anda konsisten setiap hari melakukan progres. Anda tidak perlu kerja perfection karena perfection itu nggak ada. Ya, setiap hari selalu ada yang bisa ditingkatkan, selalu ada yang lebih dibuat lebih baik. Jadi, kejarlah progres, bukan kesempurnaan. Itulah mindset orang yang 10% sukses itu seperti itu. Ya, 90% orang itu mau ngejar perfection. Mereka mau semuanya sempurna. Dan itu tidak akan pernah terjadi, akhirnya no action, akhirnya tidak ada result. Oke? Jadi, sebab pertama adalah tadi lack of focus, kedua adalah information overload. Nah, yang ketiga, penyebab utama kenapa 90% bisnis online gagal itu adalah mereka nggak punya mentor atau guidance. Mereka hanya ngikutin go with the flow gitu ya. Relnya membawanya kemana ya udah ikutin gitu ya, tanpa tahu, nggak ada yang bimbing ya. Jadi cuma jalan aja tanpa. Jadi akhirnya mereka habis waktu ya. Orang 10% itu tahu pentingnya punya mentor atau coach. Orang yang bisa ngasih tahu harusnya gini, apa yang harus dilatih dulu, apa yang harus dikerjain dulu. Itu ada orang yang ngasih tahu, ya. Anda tahu atlet-atlet terkenal seperti Tiger Woods di topnya orang di golf, atau petinju terkenal, atau apapun ya, tim olahraga apapun selalu punya coach. Selalu ada mentor yang ngasih tahu, oh harusnya gini. Dengan punya mentor atau coach, kalau Anda di bisnis online Anda punya coach atau mentor, Anda bisa menghindari bahaya kesalahan fatal ya. Ya seperti jalanan ini ya. Kalau ada lubang masih lumayan ya, kalau ada buaya bagaimana ya? Jangan sampai kita salah langkah sehingga melakukan kesalahan yang fatal. Itu akan bisa dihindari kalau Anda punya seorang mentor. Mentor atau coach juga bisa membantu Anda supaya punya shortcut ya, sehingga Anda tidak perlu untuk muter-muter di maze gitu ya, bingung di labirin gitu, bingung sendiri, sehingga habis waktu, habis tenaga, energi ya. Punya coach, mentor, Anda akan bisa punya shortcut, not trial and error ya. Ada orang yang mau trial and error, silakan ya. Anda akan menemukan bahwa trial and error itu habis banyak waktu, habis uang banyak, habis energi, dan akhirnya tidak mencapai tujuannya ya. Oke, makanya saya pernah bayar mentor ya di luar negeri, konsultasi via email seminggu cuma 3-4 kali, sebulan bayar 10 juta. Ya, saya lakukan karena saya tahu pada saat itu saya lagi bingung ya, saya harus ngapain dulu nih. Saya terlalu banyak hal-hal yang mau saya kerjakan, saya bingung. Ya, jadi saya punya mentor sehingga bisa ditunjukkan harusnya gimana dulu, step berikutnya apa, ya. Oke. Nah, jadi summary-nya mindset dari successful people ya, orang sedikit 10% orang yang successful di bisnis online, mereka action-nya adalah focus to one thing first, then expand. Jadi mereka fokus pada satu hal dulu, satu project, satu model bisnis, lalu baru expand. Terus kedua, mereka just start ya, mulai aja. Nggak perlu nunggu terlalu perfect. Kejar untuk progresnya. Yang penting ada progress, not perfection. Itu mindset-nya. Dan ketiga, mereka mencari seorang mentor, orang yang sudah pernah menjalani proses yang ingin dilakukan, sehingga mentor bisa membimbing Anda supaya lebih cepat mencapai tujuannya ya. Oke, saya harap video singkat ini bisa memberi manfaat, bantuan pada Anda, jadi tahu apa yang harus Anda hindari, apa yang harus Anda lakukan ya. Pelajari 10% pebisnis online yang sukses karena mereka think different, mereka berpikir berbeda ya. Oke. Untuk mendapatkan artikel, tutorial, dan video lainnya, ya, saya banyak publish artikel, tutorial, dan video-video lainnya di website kami, belajarbisinternet.com, di mana kami memberikan panduan untuk memulai dan membangun bisnis online Anda yang sukses. Oke, saya rasa itu aja. Sampai jumpa di video berikutnya.